وقل رب زدني علما. Sempat ada pertanyaan berkaitan dengan masalah zakat fitrah. Setelah kita jelaskan bahwa zakat fitrah itu tidak wajib bagi yang tidak mampu. Kriterianya mampu apa dalam zakat fitrah itu? Dia punya persediaan makan yang cukup untuk malam hari raya dan besoknya, untuk dia dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Itu kriteria orang yang mampu dalam zakat fitrah. Misalnya dia punya lebihan 1 sok, lebihan 2 sok, lebihan 3 sok, lebihan 4 sok dan seterusnya dari kebutuhan makan dia dan keluarganya di malam hari raya dan siangnya. Nah, setelah kita terangkan bahwa orang yang tidak mampu zakat fitrah itu tidak wajib zakat fitrah. Ada beberapa teman, nah, terutama saudara tua yang masih perhatian kepada kita. Alhamdulillah. Nah, yang menyangkal dengan dalil bahwa budak saja wajib zakat fitrah. Anak kecil bayi saja wajib zakat fitrah. Budak dan anak kecil itu kan berarti nggak mampu. Budak nggak punya harta, anak kecil juga. Nah, dia nggak punya kemampuan, katanya begitu. Terus bagaimana kamu menggugurkan zakat fitrah bagi orang yang tidak mampu? Saudara sekalian, perlu kita bedakan antara golongan yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu itu ada 2 macam. Yang pertama, tidak mampu tapi ada yang menanggung. Dia memang masih pengangguran misalnya, nggak punya kerjaan, ya, hidupnya masih numpang sama orang tuanya, nafkahnya masih ditanggung orang tuanya. Atau budak, dia nggak punya harta, tapi dia ada yang menanggung dia. Siapa? Yang menanggung dia siapa? Majikannya. Yang menanggung dia majikannya. Nah, zakat fitrah bagi orang-orang yang ada penanggungnya ini wajibnya bagi siapa? Wajibnya bagi walinya. Nah, kalau anak kecil walinya, kalau budak ya majikannya yang berkewajiban mengeluarkan zakat mereka. Ya, bukan budak, bukan anak kecil, itu bukan. Nah, ini zakat fitrah nggak gugur dari mereka, tapi yang berkewajiban siapa? Penanggungnya, walinya atau majikannya. Yang kedua adalah orang yang tidak mampu dan tidak punya penanggung. Nggak ada yang menanggung dia. Ini keluarga, memang keluarga sangat miskin, nggak mampu untuk mendatangkan zakat. Maka syariat sudah jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kewajiban apapun kalau sudah nggak mampu, sudah gugur. Tanpa terkecuali.
kewajiban apapun, kalau sudah tidak mampu, gugur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham tuh? Nah, jadi bedakan antara anak kecil, budak, atau orang yang tidak mampu tapi dia punya wali, punya keluarga yang menanggung dia. Tentu, zakat mereka tidak gugur tapi bukan kewajiban mereka, tapi kewajibannya siapa? Kewajiban walinya, kewajiban keluarganya. Seandainya keluarganya nggak mau menzakati dia, anak kecil ini, keluarganya nggak mau menzakati dia, atau budak majikannya nggak mau menzakati dia, karena misalnya majikannya kafir misalnya, dia dosa nggak? Dosanya bukan dia, dosanya adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat dia. Paham tuh? Nah, tapi kalau nggak ada yang nanggung nih sama sekali, apa terus kita katakan kamu tetap wajib zakat? Nggak ada syariat seperti itu. Mampu nggak mampu harus kamu kerjakan, nggak ada syariat seperti itu, nggak ada. Paham tuh? Nah, jadi zakat fitrah itu hanya wajib untuk orang yang mampu. Nah, untuk orang yang mampu. Yang kita maksud orang mampu bukan orang kaya, bukan. Nah, yang kita maksud orang mampu bukan orang yang memiliki harta yang nisab zakat, bukan. Nah, kriteria mampu yang sahih dalam mazhab itu adalah apa? Nah, kriterianya adalah dia punya lebihan 1 sok, 2 sok, 3 sok, sesuai dengan berapa jumlah keluarga dia. Nah, yang lebih dari kebutuhan makan dan makan dia di malam itu dan siangnya. Tentu? Nah, itu namanya orang mampu. Kalau dia misalnya lebihannya hanya 1 sok, keluarga dia ada 5, maka dia berarti mampunya hanya zakat untuk 1 orang, yang 4 orang nggak wajib. Nah, dia keluarganya 5, punya kelebihan hanya 2 sok, maka kewajiban zakat dia hanya berapa? Untuk 2 orang, yang 3 nggak wajib. Paham tuh? Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman, terutama dari saudara tua, dan ini harus difahami itu. Nah, jangan sampai berlebih-lebihan sampai bahkan ada yang mengatakan kita ini mengingkari rukun Islam. Nah, zakat itu adalah rukun Islam. Nah, sekarang mengatakan zakat tidak wajib berarti mengingkari rukun Islam. Siapa tahu mengatakan zakat nggak wajib? Tentu. Bahkan dalam masalah zakat fitrah kita katakan memang ada mazhab yang mengatakan zakat fitrah itu tidak wajib, zakat fitrah itu sunnah. Tapi kita memilih yang mana? Mazhab yang mewajibkan zakat fitrah karena jelasnya dalil. Tentu. Jadi kita tidak mengingkari wajibnya zakat fitrah, tidak. Nah, apalagi zakat secara umum, tidak. Nah, jadi jangan berlebih-lebihan. Nah, sehingga terus mengatakan kita mengingkari rukun Islam, mengingkari wajibnya zakat, kemudian dijadikan sebagai hujah berarti sudah kafir. Nah, saudara sekalian, itu kebiasaan karena rusaknya akidah. Nah, maka perbaikilah akidahnya, nah, supaya muamalah kita, cara kita berinteraksi dengan saudara Islam yang lain itu jadi benar. Selagi akidah itu masih tetap, nah, hanya ingin mengatakan yang Islamnya sah hanya golongannya, yang lainnya tidak sah, maka kita akan terus sibuk untuk mencari dalil-dalil, alasan-alasan untuk mengkafirkan orang di luar golongan kita. Tentu? Nah,
selagi akidah takfiri menganggap di luar golongannya itu kafir masih tetap belum dihilangkan, maka teman-teman ini akan terus sibuk mencari alasan untuk mengkafirkan orang di luar golongannya. Tentu padahal tidak ada dosa yang lebih besar dari itu. Rasulullah bahkan mengatakan, barang siapa menuduh kafir saudaranya, maka tuduhan itu akan kembali kepada dia bila yang dituduh tidak seperti tuduhannya. Hati-hati. Jadi akidah yang tidak benar itu harus ditinggalkan, karena dampaknya buruk, dampaknya jelek.